Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bimbingan konseling hari ini, melanjutkan kegiatan kita minggu lalu tentang isian harapan dan cita-cita. Nah, ini sudah masuk 76 responden dari siswa yang belajar melalui daring ya atau online. Nah, pengisian linknya ada 76 responden karena ada beberapa siswa yang memang responnya saya minta secara offline atau via kertas untuk anak-anak yang berada di lingkup yayasan ya. Jadi semuanya ditampung harapan dan cita-citanya. Saya ingin lihat apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian ya. Sengaja saya review untuk pertemuan hari ini, supaya kita sama-sama belajar dari hasil ini ya. Tapi tenang saja, di review ini saya pastikan privasi kalian aman. Karena nama juga ini saya potong, kelas juga, bahkan nomor WA kalian itu juga privasi. Tenang saja, jadi tidak usah ragu, tidak usah malu. Nah, hanya saja dari beberapa jawaban yang telah saya baca, itu masih ada tersirat ya, rasa ragu, rasa malu, sehingga masih yang menjawabnya itu terlalu umum. Sehingga jawabannya itu nggak langsung spesifik. Sebenarnya kalau kalian menjawab terlalu umum itu menyulitkan dalam hal apa nanti yang akan kalian tempuh. Kalau terlalu umum, maka cita-cita itu yang spesifik ya, sehingga kalian tahu langkah apa selanjutnya. Pada pertemuan ini saya akan review semuanya satu-satu. Nah, kita akan membaca apa tanggapan kalian, apa harapan dan cita-cita kalian setelah lulus SMA. Ini yang pertama, ada yang ingin bekerja menjadi pengusaha. Nah, saran saya, pengusaha itu baik, tapi kamu akan bingung pengusaha di bidang apa kalau tidak dipikirkan. Pengusaha di bidang tekstil kah? Pengusaha di bidang otomotif kah? Pengusaha di bidang perdagangan? Perdagangan saja masih dispesifikan lagi. Perdagangan apa? Perdagangan sayur, perdagangan baju, alat rumah tangga, dan sebagainya. Luas ya. Nah, jadi spesifikkan lagi karena kalau lebih spesifik akan lebih memudahkan kalian untuk menuju langkah selanjutnya. Desainer, nah berarti harus kuliah di jurusan yang nyambung dengan jurusannya. Karena spesifik kan lebih mudah menentukan langkahnya ya. Ingat, tidak usah malu dengan cita-citamu dan tidak usah ragu dengan dirimu sendiri. Karena cita-cita itu adalah hak kalian. Tidak ada orang-orang yang bisa mengganggu gugat cita-cita kalian. Karena kalian yang membawa diri, kalian yang berusaha. Nggak boleh orang lain menggugat. Dan tidak usah malu dan tidak usah ragu. Tapi malulah jika tidak punya cita-cita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, menciptakan kita dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Kok tidak mau bercita-cita, sama saja dengan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tetap bercita-cita. Psikolog, nah, melanjutkan kuliah ya. Ini pengusaha di bidang pertanian. Nah, seperti itu. Jadi pengusaha. Jadi bidangnya itu dituliskan sehingga kalian nanti akan menempuh langkah yang ke arah situ ya. Pramugari. Nah, berarti nanti kuliah di bidang pramugari itu, termasuk akademia. Nah, polisi. Nah, berarti di akademi kepolisian karena spesifik ya, jelas. Nah, seperti itu. Ini membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan orang tua, kalau menurut saya pribadi, itu jangan dijadikan cita-cita. Tapi itu adalah kewajiban. Birrul walidain itu wajib. Kalau kamu cita-cita, ada kadangkala itu cita-cita itu nggak tercapai karena memang Allah itu lebih tahu kamu cita-citamu tuh nggak sesuai dengan kamu, misalkan ya, tidak tercapainya itu bukan karena tidak tercapai gagal, tapi tidak tercapai atau digantikan. Nah, seperti itu kan cita-cita. Jadi jangan bilang cita-cita gagal, tapi tergantikan dengan posisi yang lain, sehingga masih ada rencana B. Tapi kalau membahagiakan orang tua, jangan dijadikan cita-cita. Kalau dijadikan cita-cita, berarti belum terkabul dong. Masih ada kemungkinan dialihkan
dengan hal lain dong, tidak boleh dong ya. Jadi membahagiakan orang tua itu wajib. Dan jangan menunggu lulus MA, menunggu menjadi orang kaya baru membahagiakan orang tua. Detik ini ya, mulai kita hidup, mulai kita mengerti, mulai kita dewasa, ya, itu sudah wajib membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Tidak harus memberi uang mereka banyak, tidak harus membanggakan mereka kita menjadi orang yang wow, luar biasa, tidak. Dengarkan kata-kata mereka. Patuhi, jaga nama baik mereka. Perlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri, tidak menyakiti. Seperti itu membahagiakan orang tua. Jadi, membahagiakan orang tua itu wajib. Jangan hanya sebatas cita-cita. Dan mulai sekarang harus berusaha, belajar membahagiakan orang tua. Nah, itu saran saya. Menjadi orang sukses. Nah, kita menjadi orang sukses. Nah, ini orang sukses tuh lebih spesifik lagi. Jangan orang sukses nanti bingung orang sukses yang seperti apa. Nah, sukses dalam hal apa? Terkesan ragu-ragu menjawab cita-citanya. Jangan ragu, jangan malu. Jangan menjadi orang sukses kamu bingung menentukan langkah setelah lulus MA itu mau ngapain. Orang sukses ceritanya. Dan sukses dalam bidang apa? Ya, tentukan yang lebih spesifik. Kalau hanya orang sukses di dalam hayalan, orang sukses juga. Karena saking bingungnya menentukan langkahnya, jangan ya. Spesifikkan cita-cita. Itu saran saya. Saya tidak menghakimi, kita sama-sama belajar ya. Jangan malu karena terlanjur menuliskan di link. Aku terlanjur menuliskan saya menjadi orang sukses. Nah, itu tidak salah. Hanya saja saya menyarankan untuk spesifikkan lagi supaya kamu jelas langkah-langkahnya seperti itu. Tidak ada yang salah dengan orang bercita-cita. Yang salah adalah orang yang tidak punya cita-cita. Itu yang dicatat ya. Polwan, ya, pengusaha, perawat, pengusahanya tadi di bidang apa spesifikan. Pengusaha dan anggota dewan, pengusahanya dispesifikan ya, anggota dewannya nanti kamu membangun citra untuk diri kamu sendiri supaya kamu terpilih oleh orang ya, jangan mau dipilih dengan cara yang tidak baik. Nah, setelah itu tunjukkan kalau kamu memang patut menjadi wakil rakyat seperti itu. Pengusaha yang sukses, pengusaha apa? Nah, spesifikan. Perawat, pramugari ya, dokter gigi. Nah, kalau dokter gigi berarti kamu akan kuliah ke jurusan dokter gigi karena spesifik, jelas ya. Membahagiakan dan membuat bangga ibu beserta keluarga saya. Nah, ini supaya membahagiakan itu wajib ya. Membuat bangga itu juga wajib. Nah, jadi kamu spesifikkan lagi kamu menjadi apa? Perias. Nah, berarti akan bekerja di bidang make up. Nah, seperti itu. Dokter. Ya, berarti ya kuliah di bidang itu. Ya, pengusaha apa dijelaskan. Nah, ini pengusaha sukses dunia akhirat. Nah, pengusaha apa dispesifikkan lagi. Ya, kalau sukses dunia akhiratnya berarti akhlak yang baik seperti itu ya. Jadi spesifikkan lagi. Guru ya, guru saja itu masih harus dispesifikkan lagi ya. Guru apa? Guru sekolah dasar, guru matematika, guru bahasa Indonesia, atau guru mengaji, nah, atau guru di bidang apa. Nah, seperti itu kamu yang lebih tahu diri kamu sendiri. Pramugari, pengusaha, bupati. Nah, kalau ingin menjadi cita-cita yang dipilih oleh orang ya, atau wakil rakyat ya, seperti bupati, bahkan presiden sekalipun, hal yang pertama adalah bentuk citra kalian dulu di bidang apa yang merupakan bidangmu, tekuni. Sehingga membentuk diri kalian, sehingga nanti dikenal orang, nah seperti itu baru bisa dipilih orang. Nah, jadi kalau cita-cita yang bersifat itu dipilih orang itu, sebenarnya itu adalah puncaknya ya, tapi langkahnya, tangga-tangganya itu membangun diri sendiri itu spesifikan, pikirkan kamu punya bidang apa, itu ditekuni. Tidak ada yang salah dengan cita-cita, ya. Tapi Presiden Jokowi pun dia awalnya juga pengusaha dulu, pengusaha di bidang apa? Bidang kayu, mebel, ya kan. Nah, setelah itu baru dia punya citra sendiri, punya image sendiri, nah bisa melanjutkan seperti itu ya, karena ada prosesnya. Saya tidak menyalahkan cita-cita, tapi harus didasari dengan langkah-langkah yang tepat ya. Bagus sekali. Ini cita-citanya ada keraguan ya, menjadi orang sukses, ingin sekali menjadi guru bahasa Indonesia, namun saya rasa cita-cita saya dengan prestasi saya, nah belum apa-apa sudah ragu. Jangan seperti itu. Apa salahnya dengan guru bahasa Indonesia?
kita bicara dengan bahasa Indonesia, ya kan? Berarti bisa dengan bahasa Indonesia, itu bahasa sehari-hari, bahasa kebanggaan dan kebangsaan kita. Nah, kalau dengan faktor biaya kuliah misalkan, nah cari jalan kuliah yang sambil bekerja, bisa. Kuliah yang kelas jauh, bisa. Jangan kuliah yang dengan beasiswa, bisa. Tidak ada kata tidak bisa selama ada kemampuan. Selama ada kemauan ya, pasti ada kemampuan. Ini menjadi SEO atau konsultan perusahaan. Konsultan berarti harus ke bidang perusahaan ya. Tapi kalau kata-kata SEO ini saya dengarnya itu di drama Korea atau di novel-novel ya. Pak ini terinspirasi dari situ ya nggak masalah. Guru, nah berarti kuliah guru apa spesifikan. Menjadi anggota TNI berarti daftar TNI, nah ya. Jadi wanita soleha dengan hafal Quran, amin. Saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berarti menjadi pribadi yang baik, akhlak yang baik. Ya ingat kalau akhlak yang baik itu wajib loh ya, wajib. Menjadi ahli psikolog, pengusaha apa dispesifikan. Dokter ya, pengusaha yang sukses, pengusaha apa spesifikan. Menjadi pengusaha sukses, pengusaha apa mulai dipikirkan. Dosen, jadi kuliah yang menuju ke arah situ. Pengusaha muda yang sukses membahagiakan orang tua dan semua orang yang terdekat saya. Yang jauh nggak dibahagiakan, bercanda ya. Jadi dispesifikan pengusaha di bidang apa, dan ingat membahagiakan orang tua itu kewajiban ya. Kepala tata usaha di rumah sakit yang besar ya, berarti pelajari ilmu-ilmu tentang tata usaha. Nah, seperti itu psikolog ya, berarti kuliah jurusan psikolog. Jangan cita-cita psikolog kuliah di bidang perawat, nah enggak nyambung ya. Pengusaha, nah pengusaha di bidang apa, membuka usaha sendiri, nah berarti usaha apa yang akan kamu buka itu spesifikan, kamu sendiri yang lebih tahu. Menjadi pegawai atau guru, nah berarti guru itu juga profesi ya, juga pegawai juga, berarti kuliah yang bidang itu. Menjadi pengusaha yang sukses, nah pengusaha apa dispesifikan, jangan ragu ya. Ingin membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian keluarga jangan sekedar keinginan. Kalau kamu sudah menjadi dewasa ya itu ya kewajiban. Kasihan orang tua kan seperti itu, orang tua itu kan lama-lama kan juga akan menua ya kan. Tapi kalau untuk sekarang kalian masih dalam tahap belajar, nah jadi belajar dengan baik-baik seperti itu ya. Jadi lebih spesifikkan lagi cita-citanya. Menjadi dokter atau perawat ya, menjadi dokter atau perawat ya, menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha apa, menjadi pengusaha yang sukses, bahagia orang tua, ingat itu bukan cita-cita tapi itu kewajiban ya, membahagiakan orang tua. Menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha apa? Jelaskan. Memiliki pekerjaan yang saya senangi. Nah, apa yang kamu senangi? Apa? Sebutkan spesifiknya. Nah, jangan dirahasiakan. Dirahasiakan nanti sekalinya bernegatif kayak apa ya. Jadi spesifikkan, dan yang kamu senangi itu harus yang positif. Jangan hanya disenangi kamu saja, tapi untuk orang lain merugikan. Nah, bahaya itu ya. Pramugari, pengusaha, dokter, menjadi orang yang sukses. Nah, ini juga masih ada keraguan. Orang sukses di bidang apa, menjadi apa. Nanti bingung kamu kalau terlalu luas, apa langkah selanjutnya. Nah, polisi, boleh. Pengusaha di bidang apa, pendakwah. Berarti banyaki ilmu pengetahuan agama dan berakhlak yang baik. Tapi berakhlak yang baik itu bukan sekedar cita-cita, tapi adalah suatu keharusan. Jadi pengusaha sukses. Nah, pengusaha apa? Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ya, niatnya mulia. Spesifikkan lagi menjadi bidang apa, agar kamu mencari informasi ke arah situ. Menjadi psikolog, ya, kuliah jurusan psikolog. Manajer perusahaan, ya, berarti cari ilmu tentang perusahaan. Pengusaha di bidang apa? Bidan, berarti kuliah di jurusan bidan. Pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses, pengusaha apa? Spesifikan. Membanggakan orang tua, apapun itu. Nah, membanggakan orang tua, kamu patuh mulai dari hari ini. Jaga nama baik keluarga. Tercapai sudah berarti cita-citanya. Nah, jadi itu bukan cita-cita, tapi kewajiban ya. Spesifikan lagi kamu ingin menjadi pengusaha di bidang apa? Menjadi anak solehah, menjadi guru agama. Nah, berarti ingin menjadi guru agama. Nah, itu tempuh arah yang ke situ. Nah, membuat software yang berguna untuk orang lain
dan mempunyai perusahaan yang besar yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak serta yang pasti membahagiakan orang tua. Nah, kalau ingin menjadi pengusaha di bidang software, maka harus belajar TI, ya kan? Dan untuk seseorang pengembang aplikasi itu bukan hanya harus mahir TI yang penting itu juga akhlak yang baik. Nah, karena dalam pengembangan program, kalau yang mengembangkan saja itu akhlaknya minim, nah itu nanti produknya pun juga bisa merusak moral anak bangsa. Bahaya sekali itu ya. Atlet silat, nah berarti sering-sering latihan ya. Kalau di bidang atlet ya, bidang olahraga itu kalau berhenti ya atau tidak latihan itu akan berkurang ya kemampuannya. Jadi ini perlu istiqomah untuk menjaga latihannya. Mengelilingi dunia, cita-cita, jangan ya. Kenapa? Jangan dulu maksudnya. Kamu boleh ingin kuliah, ingin mengelilingi dunia boleh, tapi kalau kamu cita-cita fokus di situ tidak menikah, tidak bekerja, nah jangan. Ya, kalau kamu lulus MA itu ingin berkeliling dunia langsung jangan. Nah, ya memang kuliah dulu, berkeliling dunia itu adalah efek samping saja ya. Kalau kamu nanti ibaratnya punya kemampuan untuk itu, kamu muter 2 kali juga bisa untuk ke dunia ya. Cuma spesifikkan lagi cita-citanya ingin menjadi apa dulu. Jadi pengusaha di bidang tekstil kah? Nah, terus akhirnya kaya, terus akhirnya punya uang, terus akhirnya bisnisnya kemana-mana, bisa liburan keliling dunia. Seperti itu ya. Jadi spesifikkan. Ini presiden, menteri, gubernur, DPR semuanya ini rata-rata yang dipilih orang, maka jadikan image diri yang baik, citra diri yang baik, jangan menjadi orang seenaknya kalau ingin dipilih orang, karena nih presiden itu harus dipilih orang juga, menteri ditunjuk presiden, nah itu harus punya ciri khas dari dirinya sendiri, bidang apa, tekuni, jadi orang yang baik, intinya seperti itu, jadi orang yang bermutu dan berkualitas, itu akan bisa lanjut seperti itu ya. Pengusaha di bidang apa? Nah, programmer berarti saran saya tadi tentang programmer, tentang software, selain punya kemampuan IT yang luar biasa, juga harus akhlak yang luar biasa juga supaya produk yang dihasilkan tidak merusak moral bangsa. Itu yang terpenting. Pengusaha apa dispesifikkan menjadi guru. Nah, guru pun juga hanya kalian yang tahu. Guru apa spesifiknya? Entah guru mata pelajaran, entah guru kelas, ya mata pelajarannya pelajaran apa seperti itu. Entah guru di bidang skill atau keterampilan yang lainnya. Nah, ini sudah semuanya saya review satu-satu jawaban dari kalian. Jadi catatan saya spesifikkan cita-cita ya, jangan terlalu luas supaya kalian tahu langkah apa yang akan kalian tempuh. Menjadi orang sukses itu secara umum, tidak spesifik, masih membingungkan. Dan membahagiakan orang tua itu adalah kewajiban, ya. Itu saja catatan dari saya, tapi terlepas dari spesifik atau tidak spesifiknya, ya. Saya tetap ingin apa yang kalian cita-citakan semoga terkabul semuanya dan bisa memberikan motivasi kepada kalian. Dengan mengenal cita-cita kalian, kalian akan lebih semangat untuk belajar dan berusaha lebih baik lagi. Itu harapan atau tujuan dari pembelajaran ini. Ya, sudah selesai semuanya saya review. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kehilafan saya, tapi tidak bermaksud menghakimi atau apapun. Yang jelas saya hanya ingin kalian menjadi lebih baik lagi, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.